Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktarida Ningsi dengan NIM 180333036 akan mencoba menjelaskan materi tentang radiasi elektromagnetik yang merupakan KD 3.6, menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan. Dan KD 4.6 yaitu mempresentasikan manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian radiasi elektromagnetik, yang mana teori gelombang elektromagnetik pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell, atau yang lebih kita kenal dengan Maxwell. Jadi teori ini berasal dari beberapa hukum dasar, yaitu hukum Coulomb, hukum Biot-Savart, dan hukum Faraday. Menurut Maxwell, ketika terjadi perubahan medan listrik atau E, akan terjadi perubahan medan magnet atau B. Kemudian perubahan medan magnet akan menyebabkan perubahan medan listrik dan seterusnya. Kemudian Maxwell menyatakan bahwa perubahan medan listrik dan medan magnet menghasilkan gelombang listrik dan magnetik yang dapat merambat ke luar ruangan hampa. Jadi gelombang listrik dan magnetik inilah yang kemudian dikenal sebagai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terjadi karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus serta keduanya tegak lurus pula dengan arah perambatannya. Dan berikut kita lihat merupakan gambar dari perambatan medan listrik dan medan magnet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang spektrum elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik ini memiliki daerah frekuensi yang sangat lebar dan kenyataan yang dihadapi sehari-hari. Jadi, sifat fisik gelombang elektromagnetik berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi, bergantung pada daerah frekuensinya. Misalnya, frekuensi gelombang radio sangat berbeda dengan frekuensi gelombang cahaya, namun semuanya memiliki cepat rambat yang sama di ruangan hampa, yaitu 3 × 10⁸ meter per second. Oleh karena itu, gelombang elektromagnetik ini dapat dikelompokkan berdasarkan spektrum yang dikenal dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Ada beberapa urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi yang terkecil hingga ke frekuensi terbesar sebagai berikut. Yang pertama itu gelombang radio atau televisi, yang mana frekuensi dari gelombang radio dan televisi ini yaitu 10⁴ Hz sampai 10⁸ Hz. Kemudian gelombang mikro atau radar itu 10⁹ Hz sampai 10⁻11 Hz. Kemudian sinar inframerah 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Kemudian sinar tampak 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz. Dan sinar ultraviolet itu 10⁻16 Hz dan 10⁻20 Hz. Kemudian sinar X 10⁻15 Hz sampai dengan 10⁻21 Hz, dan sinar gamma itu lebih dari 10⁻21 Hz. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar spektrum gelombang elektromagnetik sebagai berikut. Spektrum gelombang elektromagnetik tampak memiliki warna yang berbeda-beda, dan warna ini disebabkan perbedaan frekuensi gelombang. Jadi berdasarkan frekuensi gelombang dapat diketahui sifat karakteristik gelombang tersebut. Jadi rentang frekuensi tertinggi dari sinar gamma hingga frekuensi terendah atau radio, serta aplikasi setiap spektrum gelombang. Selanjutnya, kita akan mempelajari dan membahas tentang manfaat radiasi elektromagnetik. Jadi pertama, untuk gelombang radio dan televisi, jadi gelombang radio ini mempunyai frekuensi antara 10⁴ Hz sampai 10⁻9 Hz, yang mana gelombang televisi frekuensi sedikit ini lebih tinggi dari gelombang radio. Jadi sifat gelombang radio ini mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi, sehingga gelombang radio dapat mencapai tempat-tempat di bumi yang jaraknya sangat jauh dari pemancar radio. Jadi, gelombang radio atau televisi ini diaplikasikan sebagai alat komunikasi, sebagai pembawa informasi dan dari tempat
lain ke tempat lain. Contohnya bisa digunakan di ponsel gelombang radio AM, kemudian juga sering juga digunakan untuk gelombang radio FM dan juga gelombang televisi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang spektrum gelombang lainnya, yaitu gelombang mikro. Yang mana gelombang mikro ini merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 10⁻10 Hz dan panjang gelombangnya kira-kira 3 mm. Jadi gelombang mikro ini dimanfaatkan pada pesawat radar atau radar detection and ranging. Jadi gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut, dan pesawat terbang pada malam hari atau cuacanya yang berkabut. Gelombang mikro ini juga dimanfaatkan untuk memasak, yaitu microwave oven. Jadi alat ini pertama kali diperkenalkan oleh Spencer pada tahun 1947. Jadi microwave oven ini menggunakan gelombang mikro dalam band frekuensi ISM sekitar 2,45 GHz. Jadi food processing hanyalah salah satu contoh saja yang sederhana. Kemudian gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk pemanasan material dalam bidang industri. Jadi pemanasan dengan gelombang mikro menggunakan kelebihan yaitu pemanasan lebih merata karena bukan mentransfer panas dari luar tetapi membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Kita akan bahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik selanjutnya, yaitu inframerah. Jadi bidang kedokteran ternyata sinar inframerah ini diaplikasikan sebagai terapi medis seperti penyembuhan penyakit encok dan terapi saraf. Kemudian pada bidang militer itu dibuatkan teleskop inframerah yang digunakan melihat tempat-tempat yang gelap atau berkabut. Kemudian hal ini juga karena sinar inframerah ini tidak banyak dihamburkan oleh partikel udara. Selain itu, sinar inframerah di bidang militer dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Jadi di bidang elektronika juga ada pemanfaatan sinar inframerah, contohnya pada remote control, peralatan elektronik seperti TV, VCD, dan juga unit kontrol komunikasi. Selain itu, infrared juga untuk pemotretan jarak jauh. Selanjutnya, kita akan membahas spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu cahaya tampak. Jadi cahaya atau sinar tampak mempunyai frekuensi 10⁻15 Hz dan panjang gelombangnya itu sekitar 400 nanometer sampai 800 nanometer. Jadi mata manusia sangat peka terhadap radiasi sinar tersebut. Jadi sehingga cahaya untuk sinar tampak sangat membantu penglihatan manusia. Sehingga cahaya tampak juga membantu manusia dan hewan untuk melihat benda-benda di sekelilingnya, membantu tumbuhan dalam berfotosintesis juga. Spektrum gelombang elektromagnetik yang selanjutnya yaitu ultraviolet, yang mana sinar ultraviolet ini mempunyai frekuensi antara 10⁻15 Hz sampai dengan 10⁻16 Hz, yang panjang gelombangnya antara 10 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Jadi sinar ultraviolet dari matahari dalam kadar tertentu itu dapat merangsang badan menghasilkan vitamin D. Jadi secara khusus sinar ultraviolet juga dapat diaplikasikan sebagai pembunuh kuman. Jadi lampu yang menghasilkan sinar seperti ini juga dapat menjadi pemanfaatan dalam perawatan medis ya. Sinar ultraviolet juga dimanfaatkan dalam bidang perbankan. Spektrum gelombang selanjutnya yaitu sinar X yang mempunyai frekuensi 10⁻16 Hz sampai dengan 10⁻20 Hz. Yang panjang gelombangnya ini 10⁻⁻11 sampai 10⁻⁻8 meter. Jadi sinar X ini ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Jadi pemanfaatannya memang sinar X ini sebagai ronsen ya, yang biasa digunakan oleh manusia di bidang kesehatan. Kemudian di bidang industri dimanfaatkan untuk menganalisis struktur kristal. Kemudian sinar X mempunyai daya tembus yang sangat kuat dan sinar ini mampu menembus zat padat seperti kayu, kertas, dan daging manusia. Kemudian selanjutnya spektrum gelombang elektromagnetik yaitu sinar gamma, yang mana sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi yang
berada di gelombang elektromagnetik, yaitu antara 10⁻20 Hz sampai dengan 10⁻25 Hz. Panjang gelombangnya sekitar 10-5 nanometer sampai dengan 0,1 nanometer. Kemudian karena sinar gamma ini memiliki daya tembus yang sangat kuat sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter, jadi dimanfaatkan untuk terapi kanker, dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, untuk sterilisasi makanan, bahan makanan kaleng, untuk pembuatan varietas tanaman unggul, tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, dan juga untuk mengurangi populasi hama pada tanaman ya, yaitu serangga. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahaya radiasi elektromagnetik. Jadi selain memiliki banyak manfaat, ternyata radiasi elektromagnetik ini mempunyai resiko atau ada dampak bahaya juga terhadap kehidupan. Di antaranya, yang pertama, sinar UV ini memiliki sifat dapat mengionisasi atom sehingga berbahaya untuk sel hidup karena dapat menyebabkan kanker kulit. Kemudian radiasi elektromagnetik dari telepon genggam dapat menyebabkan penyakit Alzheimer atau menurunnya daya berpikir atau pikun, dan merusak DNA serta mengakibatkan tumor otak juga. Jadi bagi laki-laki, telepon genggam tidak boleh diletakkan di dalam sabuk celana karena dapat menyebabkan kemandulan pada laki-laki. Kemudian SUTET atau saluran udara tegang ekstra tinggi dapat mengganggu keseimbangan alam, termasuk di dalamnya kekhawatiran timbulnya penyakit akibat pancaran radiasi medan listrik dan medan magnet yang ditimbulkan seperti pusing-pusing, kelumpuhan, dan memicu aktifnya sel-sel kanker di dalam tubuh. Kemudian radiasi elektromagnetik Wi-Fi dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh seperti kerusakan kromosom, menurunnya konsentrasi dan daya ingat, serta menjadi pemicu aktifnya penggerak sel-sel kanker. Kemudian selanjutnya bahaya radiasi elektromagnetik yaitu jika radiasi pengionan menembus jaringan, maka dapat mengakibatkan terjadinya ionisasi dan menghasilkan radikal bebas. Kemudian radiasi komputer tidak mengandung radiasi yang bersifat radioaktif. Radiasi komputer berasal dari cahaya yang dipancarkan oleh layar monitor dan komputer. Radiasi yang dihasilkan oleh sebuah monitor adalah sinar X, sinar ultraviolet, gelombang mikro. Itu dapat mengakibatkan rabun mata, katarak, dan epilepsi juga. Kemudian beberapa efek merugikan yang muncul pada tubuh manusia karena terpapar sinar X dan gamma dengan dosis berlebihan segera teramati tidak lama setelah penemuan kedua jenis radiasi tersebut. Jadi Marie Curie meninggal pada tahun 1934 akibat terserang oleh leukemia, yang penyakit tersebut besar kemungkinan akibat paparan radiasi karena seringnya beliau berhubungan dengan bahan-bahan radioaktif. Baiklah, mungkin hanya segitu pembahasan kita terkait radiasi elektromagnetik. Mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.